Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas B, Departemen Teknik Kimia Industri, akan mempresentasikan mengenai tugas Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Helmi Boymia, SHMH, yang beranggotakan Sania Kamila A, M.A.K. Megosa, M. Fayad Handi H, Safa Azhara, dan M. Aldi Nugroho. Sejarah Pancasila dan Analisis Survei. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Zunbi Chosakai. BPUPKI sendiri didirikan pada tanggal 7 September 1944 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widjodiningrat. Adapun untuk tugas BPUPKI yaitu mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk Indonesia merdeka. Keanggotaan BPUPKI terdiri dari 67 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widjodiningrat dengan wakilnya R. Panji Suroso dan Ichi Bangase Yoshio yang merupakan perwakilan dari Jepang. Adapun usulan dari sidang BPUPKI. Yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan bahwasanya yang pertama ada peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo mengusulkan bahwasanya ada 5 dasar. Yang pertama, persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan gagasannya, yakni pertama, kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, Soekarno menyampaikan nama yang tepat untuk 5 dasar negara tersebut, yaitu Pancasila, yang apabila diperas menjadi 3 dasar Indonesia merdeka, berisi sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan, dan bila diperas lagi menjadi 1 dasar saja, yaitu gotong royong. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno. Adapun anggota dari panitia kecil yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Sutarjo Kartohadikusumo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Panitia ini bertugas untuk menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil sebuah prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang sebagian diantaranya sedang menghadiri sidang di Cho Sangiin, sebuah badan penasehat yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Dari pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil yang lain yang dikenal dengan sebutan Panitia 9. Adapun tugas dari Panitia 9 yaitu untuk menggodok kembali usulan konsep dasar negara yang telah dirancang oleh BPUPKI sebelumnya. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan sebuah pertemuan dan menghasilkan sebuah kesepakatan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian kita kenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, di mana isi dari Piagam Jakarta tersebut yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun naskah Piagam Jakarta mengalami perubahan pada sila keemanya, yaitu pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan
3 kesepakatan, yaitu yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar, 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi oleh BPUPKI antara lain: 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Pada pembukaan alinea keempat, anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea keempat, anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 219 pun berubah. Pancasila lahir pertama kali pada 1 Juni 1945 dan diresmikan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila diletakkan oleh para pendiri bangsa Indonesia sebagai ideologi bangsa yang dapat menjiwai berbagai gerakan dan kehidupan politik serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dasar pemahaman penghayatan dan pelaksanaan haruslah terpatri di setiap jiwa anak bangsa Indonesia, sehingga negara Indonesia dapat berdiri tegar, mandiri, dan kekal sebagai bangsa yang kaya akan budaya berlandaskan Pancasila. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kami telah melakukan survei terhadap 72 orang responden, di mana hasilnya menunjukkan bahwasannya rata-rata responden mendapatkan nilai sebanyak 21,81 per 100 poin. Adapun jenis kelamin dari responden kami, yaitu 73,6% perempuan, 26,4% laki-laki. Untuk usia sendiri, berada pada range 15 tahun hingga 24 tahun. Untuk hasil survei dengan pertanyaan yang pertama, yaitu siapa yang mengawali sidang hari pertama BPUPKI? Dari 72 orang responden yang menjawab benar ada 30 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya lebih dari 50% orang yang menjawab salah. Pertanyaan yang kedua, dari manakah butir-butir Pancasila terbentuk? Lebih dari 50% responden menjawab benar. Nomor 3, apa yang melatar belakangi dibentuknya Panitia 9? Dari 72 orang responden, sebanyak 33,3% menjawab benar dan sisanya salah. Nomor 4, badan yang dibentuk Jepang untuk persiapan kemerdekaan Indonesia adalah 54 orang menjawab dengan benar. Nomor 5, berikut merupakan butir rumusan Pancasila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. 69,4% dari 72 orang responden menjawab dengan benar, sehingga pertanyaan ini sangatlah dipahami oleh masyarakat. Nomor 6, Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal. Sebanyak 36,1% menjawab dengan benar, dan banyak teman-teman yang menjawab salah. Nomor 7, Pancasila sebagai way of life. Hal ini berarti Pancasila memiliki fungsi sebagai. Sebanyak 77,8% dari 72 orang responden menjawab dengan benar. Nomor 8, 3 fungsi pokok Pancasila, yaitu dari pertanyaan ini, kebanyakan responden menjawab dengan benar. Nomor 9,
Siapakah yang merumuskan Piagam Jakarta? Dari data tersebut menunjukkan bahwasanya ada sebanyak 83,3% dari 72 responden yang menjawab dengan benar. 10. Pancasila di negara kita merupakan sumber dari segala hukum di Indonesia. Penjelasan seperti tersebut tercantum pada pertanyaan ini sangatlah sulit bagi responden. Hal tersebut ditunjukkan bahwasanya hanya ada 26,4% yang menjawab dengan benar dan lebih dari 50% yang menjawab salah. Kemudian kami juga melampirkan sebuah pertanyaan mengenai seberapa paham responden terhadap beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Untuk pertanyaan, mengetahui 3 tokoh yang mengusulkan mengenai rumusan dasar negara. Sebanyak 75 responden menjawab dengan paham. Dan juga untuk mengetahui alasan pembentukan BPUPKI. 68,1% responden mengungkapkan bahwasanya mereka paham mengenai alasan pembentukan BPUPKI. Kemudian, sebanyak 68,1% paham terkait alasan mengapa para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dan juga untuk pertanyaan terkait mengetahui alasan perubahan sila pertama pada Piagam Jakarta. Dari sini menunjukkan bahasanya responden sangat memahami terkait pertanyaan ini. Hal tersebut ditunjukkan bahasanya sebanyak 82% dari responden mengungkapkan bahasanya mereka paham. Untuk pertanyaan yang terakhir, terdapat 65,2% responden yang mengungkapkan bahasanya mereka memahami dengan baik mengenai alasan kenapa BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan BPKI. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan, diketahui bahwasannya pada usia 15 hingga 24 tahun, masyarakat di Indonesia memiliki tingkat pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila dengan cukup baik. Namun, kita perlu terus meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila di kehidupan sekitar kita dengan cara memberikan pendidikan Pancasila di berbagai bidang pendidikan. Buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini dan mendengarkan dengan baik mengenai penjelasan Pancasila dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.